Salam, salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini kembali saya rindu menjumpai dan menyapa Bapak Ibu Saudara melalui program Motivasi Pagi. Kebenaran firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama pada saat ini terambil di dalam kitab Amsal pasal 24 ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Amin. Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita pasti pernah mengalami kegagalan. Tentu setiap kita tidak menyukai dengan kegagalan, sehingga banyak orang tidak bisa menerima kenyataan kalau ia harus mengalami sebuah kegagalan di dalam kehidupannya. Banyak reaksi yang ditunjukkan ketika seseorang dalam kegagalan. Mungkin ia mulai merasa pesimis serta putus asa. Padahal kita harus selalu ingat bahwa ketika kita mengalami kegagalan itu bukanlah akhir dari segala-galanya. Kalau kita menanggapi kegagalan ini dengan pikiran yang positif, maka kegagalan merupakan langkah awal kita untuk belajar melangkah dalam mencapai sebuah keberhasilan. Dalam hidup ini, saat kita tidak pernah gagal, maka kita tidak akan pernah untuk belajar lebih lagi. Sebab itu milikilah selalu semangat untuk terus bangkit, karena dalam Tuhan masih ada harapan bagi kita. Di dalam Tuhan tidak selamanya kita akan mengalami hal-hal yang buruk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam hidup kita sebagian besar dari kita pernah mengalami beragam pengalaman yang bisa dikategorikan sebagai kegagalan. Dalam situasi dan kondisi semacam itu, rasa frustasi, terluka, kecewa, dan sebagainya merupakan perasaan yang biasa kita alami. Akibatnya banyak orang takut akan gagal. Oleh sebab itu, lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, mari kita belajar bagaimana kita bisa mengubah sebuah kegagalan itu menjadi sebuah keberhasilan. Apa yang dimaksud dengan kegagalan yang berhasil itu? Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dengan seksama. Yang pertama, kegagalan yang berhasil itu adalah kegagalan yang mendorong kita untuk terus berusaha. Inilah yang dinamakan kegagalan yang berhasil. Artinya, melalui kegagalan yang kita alami, memotivasi kita untuk terus berusaha, berjuang, bekerja lebih cerdas, lebih keras lagi, melakukan perbaikan dan menciptakan terobosan baru untuk mencapai tujuan yang baru. Pemazmur mengatakan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Orang benar itu bisa gagal. Orang benar itu bisa mengalami keadaan buruk. Orang benar itu bisa mengalami masalah dalam hidup. Namun semua tidak akan pernah membuat orang benar itu tergeletak. Dalam pertolongan Tuhan, orang benar itu bisa bangkit, bangun kembali dan berjuang lagi serta memperbaiki hidupnya lagi. Itu pesan Tuhan yang pertama bagi kita. Yang kedua, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kegagalan yang berhasil adalah kegagalan yang membuat kita untuk belajar hal-hal yang baru. Pengalaman adalah guru yang baik. Kegagalan adalah kurikulum terbaik dalam hidup kita. Dikatakan demikian karena dari dalamnya kita bisa belajar tentang sesuatu yang baik bagi kehidupan kita. Ada kalanya kegagalan membuka pengetahuan baru bagi kita untuk melakukan sesuatu jauh lebih baik dari yang terdahulu. Melalui kegagalan, kita bisa menemukan jalan yang baru untuk memasuki masa depan yang lebih baik.
Melalui kegagalan, kita mengambil keuntungan yang luar biasa, sehingga melalui kegagalan kita akan bersyukur karena ada hal yang indah yang kita peroleh. Inilah yang dimaksud dengan kegagalan yang berhasil. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengajak dan mengundang kita untuk datang kepadanya saat kita mengalami kegagalan. Maka Dia sendiri akan memberikan kelegaan kepada kita. Yesus juga akan mengajar kita bagaimana hidup dalam kelemah lembutan, rendah hati. Melaluinya kita akan melihat kemenangan dan keberhasilan dalam kehidupan kita. Itu pesan Tuhan yang kedua bagi kita. Pesan Tuhan yang ketiga bagi kita, kegagalan yang berhasil adalah kegagalan yang membantu kita untuk mengenal siapa diri kita yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, Saudara, para sahabat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam biografi para laki-laki dan perempuan yang sukses dalam hidup menunjukkan bahwa orang yang berhasil mengawali kehidupannya dengan kegagalan. Dan karena mereka gagal, mereka menemukan dan mengenal dirinya secara pribadi dengan benar. Visi hidup mereka menjadi lebih jelas. Motivasi hidup mereka lebih dimurnikan. Gaya hidup mereka menjadi rendah hati dan dikembangkan. Jadi kegagalan membantu kita mengenal diri kita dan mendorong kita untuk mengenal bakat dan kemampuan kita dengan sejujur-jujurnya. Dengan demikian kita bisa mempersembahkan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin bagi Tuhan. Disinilah kegagalan itu bisa disebut sebagai sebuah keberhasilan. Itu pesan Tuhan yang ketiga bagi kita pada saat pagi hari ini. Pesan Tuhan yang keempat, kegagalan yang menjadi berhasil adalah kegagalan yang membuat kita semakin disiplin. Bapak, Ibu, Saudara, para sahabat yang saya kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan banyak dibicarakan dan kita temukan tentang pentingnya kehidupan yang berdisiplin. Orang-orang yang hebat pernah menemukan kegagalan, perjuangan dan disiplin di dalam kehidupan mereka. Jika pengalaman dalam hidup bagaimanapun pahit atau malang dapat melembutkan hati kita, merendahkan roh kita, memurnikan motif kita, menyucikan jiwa, dan membuat kita lebih sensitif atau peka terhadap nilai-nilai yang benar dan lebih simpati terhadap mereka yang kurang beruntung, maka kita akan berhasil. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saya umpamakan seperti seorang penjunan yang membuat bejana tanah liat. Ketika bejana tanah liat itu dibuat dan pada prosesnya mengalami keretaan atau pecah, maka bejana tanah liat itu harus dihancurkan kembali, dijadikan tanah liat lagi supaya mampu dibentuk kembali menjadi bentuk yang lebih baik. Untuk menjadikan seorang pribadi itu sukses, Tuhan membentuk kita. Tuhan menghancurkan sendi-sendi yang menjadi andalan dalam hidup kita. Tuhan meruntuhkan banyak hal yang menjadi pegangan, menjadi kebanggaan dalam hidup kita. Tujuannya supaya kita berpegang teguh dan mengandalkan Tuhan saja. Maka ketika kita berhasil, ketika kita sukses, maka kita akan mampu berkata bahwa Tuhanlah yang melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Tetapi kalau kepribadian karakter kita belum dibentuk oleh Tuhan, maka yang muncul adalah kesombongan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, alangkah indahnya sebuah keberhasilan yang dimulai dari sebuah kegagalan. Karena kegagalan itu menjadi guru yang baik, mendidik kita, melembutkan kita, sehingga kita menjadi serupa dengan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu, lewat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, kembali firman Tuhan memotivasi kita, membangkitkan semangat kita. Jangan pernah takut gagal. Orang yang takut gagal biasanya tidak berani memulai segala sesuatu yang baru. Tetapi orang yang sukses itu tidak pernah takut gagal.
Ketika gagal, dia akan segera bangkit kembali dan tidak tinggal meratapi kegagalannya, karena dia tahu lewat kegagalanlah Tuhan mau mengajar, Tuhan mau menunjukkan berkat-berkatnya yang tersembunyi lewat masalah, lewat kegagalan yang kita alami. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, jikalau hari ini engkau merasa hidupmu hancur karena engkau sedang dalam keadaan yang gagal, ingat, kegagalan itu bisa kita ubah menjadi sebuah keberhasilan ketika kita mau taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu para sahabat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuki hari ini dengan penuh semangat di dalam Tuhan, optimis bahwa Tuhan bersama dengan kita. Jangan pernah takut mencoba, jangan pernah takut gagal. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.